Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Rahmawati, NIM A41021059. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan soal berbasis HOTS yang sudah saya buat. Baik, langsung saja pada bagian yang pertama. Sebelum masuk ke soal nomor 1, saya akan membacakan 4 kompetensi dasar yang digunakan. Kompetensi dasar yang pertama, 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian selanjutnya 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian selanjutnya 4.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian yang terakhir, 4.6, menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Berikut ini adalah soal nomor 1 yang sudah saya buat. Barisan AN adalah sebuah barisan geometri dengan suku pertama atau A, 2, dan rasio 4. Misalkan PN adalah hasil kali N suku pertama barisan AN, berapakah nilai 2 log P 2020? Untuk penyelesaiannya seperti ini. Langkah pertama, kita mencari P 2020 terlebih dahulu. Menggunakan cara P 2020 sama dengan U1 dikali U2 dikali U3 dikali titik-titik dikali U 2020. P 2020 sama dengan A dikali AR dikali AR kuadrat dikali titik-titik dikali AR pangkat 2019. Pada bagian ini menggunakan rumus AR pangkat N-1. Kemudian P 2020 sama dengan A pangkat 2020 dikali R pangkat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 2019. Sehingga didapatkan P 2020 sama dengan A pangkat 2020 dikali R pangkat 2019 per 2 dikali 2020. Sehingga didapatkan hasil P 2020 sama dengan 2 pangkat 2020 dikali P dikali 4 pangkat 1010 dikali 2019. Mengapa ini 2? Karena diketahui dari soal ya tadi suku pertama atau A itu 2, kemudian rasionya itu 4. Seperti itu. Setelah didapatkan P 2020, kita substitusikan P 2020 ke 2 log P 2020. Sehingga didapatkan hasil 2020 pangkat 2. Jadi hasil dari 2 log P 2020 adalah 2020 pangkat 2. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2, kompetensi dasar yang dipakai adalah 3.2, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta penyelesaiannya. Selanjutnya 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kemudian 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan yang terakhir adalah menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk soal nomor 2, misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2K kuadrat min K min 1X ditambah 5K plus 6 sama dengan 0. Dan kedua akar tersebut merupakan bilangan bulat dengan K sebagai konstanta. Jika X1, K, X2 merupakan 3 suku pertama barisan geometri, maka jumlah N suku pertama dari barisan tersebut adalah, penyelesaiannya seperti ini. X1 dikali X2 sama dengan 5K plus 6. Kemudian tadi diketahui bahwa X1K, X2 itu merupakan barisan geometri, maka K kuadrat sama dengan X1 dikali X2. Sehingga K kuadrat sama dengan 5K plus 6.
Kemudian kita pindah ruas menjadi K kuadrat dikurangi 5K dikurangi 6 sama dengan 0. Didapatkan K sama dengan min 1 atau K sama dengan 6. Kemudian, supaya akar-akar bilangan bulat, maka K yang diambil adalah min 1. Mengapa? Dari hasil ini K sama dengan min 1 atau K sama dengan 6 kita substitusikan ke persamaan kuadrat ini. Didapatkan bahwa jika kita substitusikan K sama dengan 6 tidak memenuhi hasil, sehingga kita memilihnya adalah min 1. Seperti ini, X kuadrat min 2, kita substitusikan min 1, sehingga didapatkanlah X1, 2 atau X12 sama dengan 1. Jadi, K sama dengan min 1 tadi kita substitusikan ke persamaan ini, kemudian didapatkan X12 sama dengan 1. Sehingga barisan geometri menjadi 1, min 1, 1. Setelah didapatkan barisan geometri, kita lanjut ke yang ditanyakan, yaitu jumlah n suku pertama dari barisan tersebut. Kita menggunakan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Sehingga didapatkan min 1 per 2 dikali min 1 pangkat N ditambah setengah. Jadi jumlah N suku pertama dari barisan tersebut adalah min 1 per 2 dikali min 1 pangkat N ditambah 1 per 2. Kemudian untuk rubrik penilaian, karena ini hanya ada 2 soal, total dari 2 soal tersebut adalah 100. Jadi setiap nomor itu akan mendapatkan skor 50. Dengan spesifikasi seperti pada tabel. Untuk soal nomor 1, skor 50 menjawab soal dengan benar, kemudian 25 menjawab soal tapi salah, kemudian 0 tidak menjawab. Untuk nomor 2, aturannya sama seperti nomor 1, 50 itu benar, 25 salah, dan 0 itu tidak menjawab. Oke, baik. Saya akan berargumentasi apakah soal yang saya buat ini sudah berbasis HOTS atau belum. Menurut pendapat saya, kedua soal ini sudah berbasis HOTS. Mengapa? Jika dilihat dari kompleksitas konsep, bahwa soal nomor 1 ini sudah menggabungkan 2 konsep, yakni konsep barisan geometri dengan konsep logaritma. Dan untuk soal nomor 2 merupakan penggabungan dari konsep barisan geometri dengan konsep akar-akar persamaan kuadrat. Sehingga didapat kesimpulan bahwa kedua soal merupakan soal berbasis HOTS jika dilihat dari kompleksitas konsep. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bagian yang kedua, validator ahli. Berikut validator ahli yang pertama, atas nama Bapak Ratno Sumantri SPD. Beliau merupakan guru matematika di SMK Warga Surakarta. Untuk latar belakang mengajar atau lama mengajarnya itu dari tahun 2005 hingga sekarang. Tahun 2005 itu sebelum beliau bekerja di SMK Warga. Kemudian 2010 beliau pindah ke SMK Warga untuk mengajar hingga sekarang. Hubungan Bapak Ratno ini merupakan rekan kerja ayah saya. Berikut bukti chat saya dengan Bapak Ratno. Kemudian selanjutnya validator kedua, Bapak Iwan Prihatin SPD. Beliau merupakan guru matematika di SMK Warga Surakarta.
Untuk latar belakang lama mengajarnya kurang lebih 15 hingga 20 tahun. Kemudian hubungan dengan saya, Bapak Iwan ini merupakan rekan kerja ayah saya. Berikut bukti chat saya dengan Bapak Iwan. Baik, selanjutnya lembar validasi yang sudah diisi oleh para ahli tadi ya, kedua ahli tadi. Untuk yang pertama, lembar validasi yang sudah diisi oleh Bapak Iwan. Berikut didapatkan kesimpulan bahwa soal ini dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian selanjutnya lembar validasi ahli yang sudah diisi oleh Bapak Ratno. Berikut untuk lembar validasi yang diisi oleh Bapak Ratno, ternyata didapatkan kesimpulan bahwa soal ini dapat digunakan dengan revisi sesuai dengan saran dan komentar yang sudah ditulis oleh Bapak Ratno. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan uji reliabilitas Linter-Rater Cohen-Kappa. Berikut uji reliabilitas Linter-Rater Cohen-Kappa didapatkan bahwa kriterianya adalah slight agreement antara penilai 1 dengan penilai 2, slight agreement. Kemudian untuk uji eigenvalue berikut didapatkan pernyataan 1 hingga 14 mungkin lebih banyak validitas tinggi, namun ada juga validitas rendah untuk pernyataan 8 dan pernyataan 13. Untuk validitas sedang ini mungkin perlu diganti apabila ada aturan atau tuntunannya itu validitas tinggi. Tetapi kalau tidak ada aturan tersebut, tidak usah diganti, tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada bagian ketiga. 15 koresponden dari pendidikan matematika dan non-pendidikan matematika. Baik, untuk yang pertama, Ara minta, kebetulan pendidikan matematika juga, tetapi di UNS. Kemudian ada Asma Ayu Fadilah, pendidikan matematika UNS, kebetulan teman sekelas saya. Kemudian Muhammad Farul Rijal, atau sapaannya adalah IRO, Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Yogyakarta. Kemudian Yudhistira Cahya Sidik, Teknik Sipil, Presiden University. Kemudian ada Pindolis Bentalicia Haq, atau sapaannya adalah Tajia, Akun Ekoteknologi Universitas Brawijaya. Kemudian selanjutnya ada Bernadetta Sekar, Etnomusikologi ISI Surakarta, dan ada beberapa koresponden lainnya. Ke-15 koresponden ini merupakan teman SMA saya, tetapi ada juga teman saya, teman rumah atau tetangga, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya berikut adalah bukti koresponden. Saya memilih 3 orang, yakni Asma, Ara, dan juga Irul. Berikut koresponden ke Asma dan Ara. Dan ini adalah bukti koresponden dari Irul. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah pekerjaan dari Ara. Untuk pekerjaan dari Ara, bisa kita lihat bahwa dari sini sampai sini, langkah yang dilakukan Ara sudah benar. Tetapi untuk langkah dari
sini hingga sini mungkin kurang tepat, sehingga saya beri nilai 25 untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ternyata hasil pekerjaan arah sudah benar. Ya, sudah runtut juga. X1, X2 merupakan 5K plus 6, sehingga didapatkan K6 dan K-1. Kita substitusikan, ternyata K sama dengan TM, K sama dengan 6 TM, kemudian K sama dengan min 1 adalah yang memenuhi. Kemudian didapatkan SN. Ya, betul. Ini sama saja seperti min 1/2 dikali min 1 pangkat N ditambah 1/2. Jadi hasil pekerjaan arah ini sama seperti kunci jawaban atau sama seperti hasil penyelesaian yang benar. Kita beri nilai 50 sehingga total skor dari arah adalah 75. Kemudian kita lanjutkan untuk hasil pekerjaan Asma. Ini sudah benar, kita beri nilai 50 untuk soal nomor 2. Ternyata belum dikerjakan ya teman-teman. Kita beri 0, sehingga skor yang didapat Asma adalah 50. Kemudian untuk pekerjaan dari Irul, ini langkah sampai sini sudah benar, tetapi seterusnya sehingga mendapatkan hasil ini masih kurang tepat ya. Kita beri nilai 25. Dan untuk ini untuk soal nomor 2 ternyata masih kurang tepat juga. Kita beri 25. Sehingga skor yang didapat Irul adalah 50. Baik, untuk selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas yang sudah saya lakukan didapatkan hasil bahwa soal 1 ternyata valid dan soal 2 ternyata juga valid. Ya, mengapa? Karena R hitung dari soal 1 itu lebih besar dari R hitung dari soal 1 itu lebih besar dari R tabel soal 1. Kemudian untuk soal 2 juga sama, R hitungnya lebih besar dari R tabel. Kemudian lanjut ke uji reliabilitas. Ternyata didapatkan hasil min 0,06111. Kita lihat dari tabel ini ternyata sangat rendah ya. Untuk soal 1 dan 2 ini memiliki reliabilitas sangat rendah. Kemudian uji daya beda soal. Setelah kita uji, ternyata didapatkan soal 1 memiliki daya pembeda baik dan soal 2 memiliki daya pembeda yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah uji tingkat kesukaran soal. Ternyata didapatkan bahwa soal 1 dan soal 2 ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Seperti ini, keduanya sedang. Baik, untuk bagian terakhir atau untuk bagian keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari pengembangan soal ini adalah soal yang sudah saya buat merupakan soal berbasis HOTS. Sudah berbasis HOTS dan juga dapat digunakan. Kemudian sedikit informasi dari penyampaian Bapak Ratno. Soal ini tuh sudah menurut beliau sudah HOTS karena beliau ini mengajar di SMK. Jadi menurutnya itu soal yang saya buat ini sudah HOTS gitu. Tapi soalnya ini tuh tidak cocok untuk siswa SMK. Cocoknya untuk siswa SMA seperti itu. Ya mungkin itu sedikit informasi. Kemudian dari beberapa uji tadi juga didapatkan bahwa soal 1 dan soal 2 ini sudah valid. Kemudian tingkat reliabilitasnya sangat rendah.
Kemudian daya pembeda tadi didapatkan bahwa soal satu ini baik dan soal dua ini sangat kuat ya tadi sangat kuat. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran dari soal satu dan soal dua ini ternyata sama, yaitu sedang. Kemudian pengalaman menarik yang saya dapatkan selama melaksanakan tugas ini. Mungkin pengalaman menarik apa ya? Mungkin saat menghubungi 15 koresponden tersebut. Untuk mencari 15 koresponden sebenarnya itu mudah, tetapi untuk menghubunginya itu yang sedikit sulit karena setiap orang kan memiliki kesibukan masing-masing. Jadi kita harus sabar menunggu jawaban dari 15 koresponden tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya ada sedikit kesulitan saat mengerjakan uji interpreter Bohemian Kappa dan yang lainnya juga ya. Karena saya menggunakan menggunakan Excel, jadi mungkin di tengah jalan itu saya ada kesulitan sedikit, tetapi alhamdulillah saya bisa mengatasinya sehingga didapatkan tadi hasil uji tadi. Mungkin seperti itu, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah memperhatikan, sudah mendengarkan presentasi saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.